Dan setelah aku udah ngerasain oke, stres, burnout, oke udah belajar yoga, meditasi, journaling, ternyata belum tentu semuanya baik-baik saja gitu. Jadi tetap butuh hal yang bisa, mmm, memproses dalam keseharian mungkin yang versinya nggak berarti harus lebih ringan, tetapi menjadi lebih awam dan lebih mudah dilakukan. Karena proses menerima apapun yang terjadi, itu buat aku awalnya juga cukup berat. Untuk orang yang, aku merasa aku punya banyak ambisi gitu ya, punya banyak ekspektasi. Tapi kadang kan kita nggak bisa kontrol semua hal. Kita belajar itu dari, locus of control, kita belajar dari stoicism, ada juga di buku ini aku sharing tentang itu. Bahwa ya kadang ada hal yang kita terima aja gitu. Dan bukan berarti kita kalah, tapi kita ya melihat seapa adanya, which is also mindfulness, Ya. gitu. Nah, dengan kita menerima hal tuh biasanya emosi-emosi di hati tuh akan lebih mudah diproses. Misalkan, aku menyadari aku merasa marah. Aku menerima rasa marah ini hadir. Biarkan dia hadir. Lama-lama nanti rasa marah itu akan hilang karena ada riset yang bilang secara neurochemical emosi itu 90 detik lamanya. Yang bikin lebih lama dari 90 detik adalah pikiran kita, memori kita, biases kita yang membuat emosi itu bertahan lebih lama daripada seharusnya gitu. Nah, aku merasa emosi sih masih lebih ya dari 90 detik. Lalu yang kedua tentang compassion. Compassion ini cukup menarik karena aku belajar ada 2 kelas atau training yang terkait compassion secara spesifik. Pertama, saat S2 aku itu ada namanya mindfulness and compassion class gitu, kayak summer course. Jadi karena lagi pandemi mau ngisi waktu, ikut gitu. Setelah udah lulus, ikut lagi ada program Stanford, Mas Ali. Jadi namanya Compassion Cultivation Training gitu. Compassion cultivation. Ya, Menarik. jadi CCT itu programnya 8 minggu, terus kita belajar compassion from many sides. So, aku jadi memahami, mungkin buat aku lebih mudah untuk compassion ke orang lain gitu ya. Kalau ada teman yang kesusahan, ada keluarga yang butuh bantuan. Tapi ke diri sendiri kadang compassionnya itu juga butuh dilatih karena often we are our loudest inner critic gitu ya. Mengkritik diri sendiri. Aku harusnya udah kayak gini, harusnya bisa energinya banyak, kenapa nggak gini. Jadi pikiran-pikiran quote unquote liar itu bisa kita tame atau kita kelola dengan rasa welas asih atau cinta gitu ke diri sendiri. Dan forgiveness, wah itu forgiveness menurut aku juga susah gitu. Mungkin karena terlalu memegang cerita-cerita lama, luka-luka lama, rasanya nggak mau maafin orang lain gitu, rasa egonya tuh enak gitu. Tetapi kalau nggak memaafkan orang lain, kita terus yang jadi kebawa, jadi capek sendiri, frustrasi sendiri, sedih sendiri. Jadi bahkan yang 3 hal itu dan sebenarnya semua di buku ini aku juga masih mengalaminya. Cuman dengan toolboxes yang aku share, dengan pengalaman yang aku share, semoga kita bisa menjalani ini bersama-sama gitu. Mungkin aku lebih duluan aja nguliknya atau membukukannya atau sharingnya. Tapi aku yakin it's a common humanity, ini part of compassion. Compassion tuh ada mindfulness, self-kindness, dan common humanity. Semua orang akan merasakan hal yang sama dalam satu poin atau poin yang lain. Mungkin kembali ke apa yang mau sampaikan di awal banget yang nyambung sama subtitlenya buku ini, proses menyelami dunia dalam diri gitu. Iya. Di satu sisi kayaknya kan nggak semua orang ingin menyelami dirinya karena ada rasa takut juga gitu. Ada fear kalau gue mengenal diri gue lebih dalam, nanti gue akan merasa terluka, gue akan merasa sedih, gue akan merasa pendapat tuh gimana tentang itu gitu? Ya, wajar banget sih. Aku banyak klien yang mungkin dari aku juga sih, nggak selalu klien gitu ya. Udah duluan menyelami dunia dalam diri atau mengenali diri dengan suatu metode, terus pengen orang tercintanya juga gitu, menyelami dunia dalam diri atau mengenal diri lebih dalam. Tetapi kalau orangnya belum mau, rasanya tuh kayak, aku nggak, it's not for me gitu, ini bukan aku banget gitu. Tapi menurutku semua orang ada manfaatnya untuk mengerti dirinya sendiri. Jadi nggak apa-apa banget untuk merasa takut, nggak mau, malas. Mungkin belum waktunya aja dan belum nemu caranya gitu. Karena kita bisa reflect tentang diri sendiri dengan segala hal yang kita lakukan sebetulnya. Dari cara kita sesimpelnya
insya Allah semua kita kan bangun pagi gitu ya. Hmm. Bangun pagi, apakah kita mungkin beresin kasur langsung atau enggak? Itu kan udah say something about ourselves gitu. Hmm. Kita langsung misalkan ada doa ibadah atau enggak, atau olahraga atau makan atau enggak, itu kan say something about ourselves. Jadi sebenarnya nggak mesti jauh-jauh kayak aku mau mesti terapi atau apa-apa. Sebenarnya lebih memperhatikan habit kebiasaan dalam keseharian aja, itu udah proses awal untuk mengerti diri sendiri. Jadi gateway untuk masuknya bisa dari mana-mana sebetulnya. Nanti biasanya kembalinya akan ke mindful lagi gitu. Aku punya temen yang mungkin belajar mindfulnya tuh dari cintanya terhadap lingkungan atau dari binatang atau sustainability. Nanti dengan kita cinta sama binatang dan tanaman dan alam, itu lama-lama mengerti tentang cinta ke diri sendiri. Sebaliknya juga sama, kalau kita belajar tentang diri sendiri, oh ternyata penting ya untuk welas asih sama lingkungan, sama binatang, makhluk lain, nanti nyambungnya sama. Jadi I feel it all connects karena esensinya tuh sama sebetulnya gitu, kesadaran. Jadi nggak mesti maksain kalau kita rasanya nggak mau, nggak apa-apa juga. Jadi esensinya sama meskipun path-nya jalurnya bisa berbeda dari orang ke orang gitu ya. Ya